Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Senang sekali saya boleh berbakti bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di tempat ini. Di gereja ini saya menjadi anggotanya. Nggak tahu kapan diangkat jadi gembala ya. Saya tunggu-tunggu jawaban dari Pak Hendra, belum muncul-muncul. Selalu jawabannya lagi dirapatkan majelis. Majelis nggak rapat-rapat Pak Hendra. Seperti pulang ke rumah sendiri, demikianlah saya ketika boleh menyampaikan firman Tuhan atau berbakti bersama saudara. Saudara, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan dahulu. Pernahkah saudara memikirkan apa sih perbedaan yang hakiki antara ibadah di gereja-gereja masa kini, khususnya di gereja besar, mega church gitu ya saudara ya, dengan ibadah yang terjadi di gereja mula-mula, terutama yang digambarkan kisah para rasul dan di surat-surat para rasul. Pernah mikir saudara? Ya tempatnya beda lah Pak. Iya beda. Kebanyakan mungkin dulu di gereja mula-mula ambil tempatnya di rumah-rumah saudara. Kalau sekarang benar-benar mega church itu punya gedung sendiri atau di mall yang ngantri 7 kebaktian. Dan ada lagi gereja yang harus daftar dulu kalau mau mengunjunginya pakai aplikasi. Ya beda, jelas itu beda. Tapi yang hakiki apalagi saudara? Inti yang saudara amati berbeda. Firmannya beda Pak. Yang di sono canggih-canggih Pak. Yang di Kisah Rasul nggak pernah dikatakan ada yang menonjol. Datanglah kebaktian Rasul Petrus yang akan berkhotbah. Mujizat pasti nyata, Rasul Paulus yang akan berkhotbah. Datang dan hadiri bawa teman-teman Anda. Nggak ada ya. Tapi yang satu yang hakiki luar biasa buat saya adalah gereja masa lalu itu memang tidak seramai gereja saat ini, mega church saat ini. Walaupun ada yang dibaptis satu hari 3.000 orang. Tapi saya pikir kemudian akan mecah-mecah menjadi gereja-gereja kecil. Tapi kalau sekarang dikumpulkan ribuan orang. Cuma kalau saudara perhatikan kumpulan orang-orang itu, jemaatnya cuma duduk, datang, duduk, diam, dengar, pulang. Itu polanya bukan? Mereka sama-sama bersekutu. Sama-sama kumpul di sana untuk ibadah. Saya katakan itu adalah perkumpulan orang Kristen. Perkumpulan orang Kristen. Tapi bukan persekutuan orang Kristen. Apa bedanya perkumpulan orang Kristen dengan persekutuan orang Kristen? Saudara, perkumpulan orang Kristen itu datang dengan maksud yang sama, beribadah. Menikmati. Tapi cuma perkumpulan, sama juga dengan perkumpulan pemain golf, bikers, sepedahan, perkumpulan arisan. Cuma begitu aja saudara, perkumpulan. Masing-masing ada di tempat yang sama, pada jam yang sama, menyembah Allah yang sama. Tapi ibadah bukan cuma sekedar relasi vertikal dengan Tuhan. Tapi relasi dengan sesama, ini yang kehilangan saudara. Terkadang saya merasa betul-betul beda ya. Ini dengan yang di Kisah Rasul. Tidak ada unsur persekutuan. Ada Pak. Itu sering, ayo saudara beri salam pada kanan kiri. Katakan Tuhan memberkatimu. Ya cuma gerakan saudara. Tapi betulkah ada keterlibatan emosional. Ada keterlibatan hati dengan sesama jemaat yang hadir saat itu. Enggak bukan? Nanti setelah kebaktian bubar begitu saja. Namanya juga perkumpulan saudara. Tapi gereja mula-mula bentuknya itu persekutuan orang Kristen. Betul-betul yang dikumpulkan untuk menyembah Tuhan. Tapi sekaligus juga untuk berbagi kasih dengan sesama. Mereka kenal satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, coba bayangkan. Bila ada satu orang pemuda yang datang kebaktian. Ya, sudah 3 bulan dia stres sekali. Kenapa stres? Ayahnya stroke.
Dan dia sering kali mengganti ibunya yang sudah kewalahan jaga ayahnya yang stroke. Dia sendiri harus kerja tiap hari. Tapi dia kasihan sama ibunya sehingga dia jaga terus menerus. Tiap kali datang kebaktian air matanya menetes. Dia punya persoalan, dia punya tekanan batin. Terganggu mentalnya, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan papaku. Tapi kemudian saudara, dia hilang dari gereja, dari kebaktian. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan tidak pernah datang lagi. Tidak ada yang tanya. Tidak ada WA, hey bro kemana kamu? Tidak ada. Bahkan barangkali orang gak tahu siapa namanya. Coba kalau saudara bayangkan, katakanlah anak muda itu namanya Andi. Saudara jadi Andi, perasaan saudara gimana? Ya sedih lah Pak, gak diingat orang. Rasanya terabaikan, terpinggirkan. Nah itulah perasaan banyak jemaat masa kini. Sama-sama dalam perkumpulan orang beribadah, tapi tanpa persekutuan. Tapi barangkali saudara juga berkata begini, ya namanya gereja ya begitu Pak. Mau cari gimana lagi, mosok sih bisa berkenalan sama sebelah, ya dicurigai dong Pak. Mosok kita mesti tanya rumahnya di mana, namanya di mana. Saudara intinya sebetulnya gereja yang sedang berlangsung masa kini itu tidak lagi mencerminkan gereja di awal abad pertama. Nggak harus serupa, nggak harus sama saudara. Zamannya juga berubah, udah ribuan tahun kok. Tetapi hakikatnya ada perhatian sesama anggota jemaat itu yang tidak boleh hilang. Itulah uniknya komunitas yang bernama gereja di abad pertama. Orang terkagum-kagum, orang bertanya, maksud ada komunitas seperti itu? Orang saling bantu-membantu, saling doa. Kalau ada orang yang kekurangan, yang berkecukupan, siap menjual. Siap menjual saudara sebagian atau seluruh harta mereka agar jemaat yang telah ditebus oleh darah Kristus juga diperhatikan. Nah, saudara pagi ini firman Tuhan menantang engkau dan saya. Marilah kita menjadi gereja yang saling memperhatikan. Ini panggilan Tuhan buat kita. Kita nggak bisa teruskan menjadi gereja yang cuek, tidak saling mengenal, tidak punya beban terhadap sesama kita. Dan ini bukan cuma tugas para hamba Tuhan, khususnya gembala, pendeta, Hendra. Atau para majelis. Majelis waktu mau dipilih aja udah stres saudara. Aduh saya lagi sibuk, jangan saya deh. Gak ada lagi bu, gak ada lagi pak. Ya udahlah. Mereka orang-orang sibuk. Nah kalau ngurusin jemaat hampir 1000-an orang, saya gak tahu angka pastinya ya. Dibebankan kepada 4 orang hamba Tuhan, 5 orang hamba Tuhan. Ya mereka gak sanggup. Harusnya semua dari kita mengambil bagian. Bukankah engkau, aku, dan para gembala kita dan majelis kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus yang sama. Saudara marilah kita menjadi gereja yang saling memperhatikan. Yuk kita buka firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Mari kita sambut firman ini dengan bangkit berdiri. Enggak keberatan kan? Yuk. Saya akan membacakannya ya. Penulis kitab Ibrani berkata demikian. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudara, pada waktu penulis kitab Ibrani menulis sampai bagian ini, keadaan jemaat itu dalam keadaan tertekan, baik secara jiwa maupun secara kerohanian, saudara. Menjadi orang Kristen ternyata tidak mudah, dibenci oleh banyak orang, tidak disukai.
Dipersekusi saudara, diasingkan. Kalau diasingkan, saudara bisa bayangkan mau berbisnis sama siapa. Barangkali kalau ada orang Kristen saat itu bekerja dan majikannya bukan Kristen, diberhentikan dengan berbagai alasan. Akhirnya mereka mengalami kesulitan ekonomi, mirip dengan kita sekarang ini. Ya, kita masih lumayan lah. Persekusi sekali-sekali terjadi. Ya, kalau enggak sekali-sekali sebulan 32 kali barangkali begitu. Ya, tapi enggak meng-Indonesia bukan? Kalau mereka benar-benar terasa sekali. Nah, saudara, beberapa orang mulai merasa tertekan dan jadi orang Kristen kok kayak begini. Mereka tahu bahwa Kristus menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak pikir kok dampak jadi orang Kristen seperti ini. Mulailah mereka menjauhkan diri mereka dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hasilnya apa saudara? Iman mereka bertambah lemah. Mereka mulai bercampur dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Dengan menutup diri mereka bahwa mereka adalah orang Kristen. Mereka tidak lagi mengaku identitas itu. Saudara, ini berbahaya sekali. Oleh karena itu, saudara, penulis kitab Ibrani tahu ini bahaya. Untuk menyelamatkan jemaat yang kehilangan kepercayaan atau mulai nyusut, saudara, diberikanlah Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ini bukan soal hadir dalam kebaktian, absen atau hadir. Tapi ini strategi Tuhan untuk menyelamatkan jemaatnya. Setelah pasal 1 sampai 9, saudara, penulis kitab Ibrani menuliskan keunggulan Kristus. Sekarang dia masuk pada aplikasi yang praktis. Yuk kita lihat ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Penulis kitab Ibrani seolah-olah gembala dan berkata, hai jemaat, ayo saling memperhatikan. Tidak bisa serahkan pada gembalamu, pada pengurus gereja. Yuk kita masing-masing saling memperhatikan. Nah, saling memperhatikan ini bukan cuma menoleh. Udah saya perhatiin. Bu Esther datang. Oke. Siapa lagi? Pak Gindo mana? Tadi pagi ketemu. Bukan cuma itu. Saling memperhatikan ini ada unsur benar-benar minat. Disengaja saudara-saudara. Lalu memang menaruh perhatian untuk selanjutnya. Bukan cuma sekedar perhatian. Tapi melakukan tindakan kasih. Bukan cuma sekedar tanya apa kabar, siapa namamu, di tempat tinggalnya di mana. Tapi juga apakah ada yang bisa saya bantu untuk doa. Bukan cuma sekedar minta bantu doa. Nanti kalau dia punya persoalan. Mereka akan bersedia untuk ikut campur dalam persoalan itu. Tidak harus berarti menolong dengan mengeluarkan uang. Tapi haruslah memberi perhatian. Doa saja sudah menarik perhatian. Kok ada komunitas yang mau doakan seseorang sih? Nanti dengan tenaga, dengan pikiran. Saudara, inilah yang disebut perhatian. Objeknya siapa? Satu sama lain. Satu sama lain. Jadi kembali lagi bukan urusan para hamba Tuhan, saudara. Bukan cuma pengurus gereja, tapi satu sama lain. Satu sama lain juga berarti kali ini aku memperhatikan orang lain. Lain waktu aku diperhatikan dan harus bersedia. Karena sama-sama membutuhkan perhatian itu. Lalu saudara dikatakan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Saling mendorong itu seperti yuk kita nyalakan kasih di gereja ini. Kita nyalakan. Kalau nyalanya sendiri cepat padam. Bayangkan kalau bara api saudara nyalakan. Ya, setelah nyalakan dia nyala sendiri. Sebentar pun padam. Tapi kalau bara api itu nyala bersama-sama pada tumpukan yang sama. Kekuatannya lebih hebat. Dan nyalanya lebih terasa, bukan? Saudara, penulis kitab Ibrani mau mengatakan nyalakan bara apimu. Bersama-sama pada orang-orang yang memang perlu kehangatan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, nampaknya jemaat Kalam Kudus sederhana. Dia dari orang-orang yang nampaknya sederhana.
Tapi beberapa tahun yang lampau saya ingat, saya hadir dalam satu rapat para hamba Tuhan. Ada sepasang suami istri yang tertabrak. Ya, ini ingatan saya ya, tertabrak. Lalu iganya patah, kakinya patah. Masuk rumah sakit, saudara bisa bayangkan kalau ketabrak seperti itu, kita bersyukur nyawanya bisa diselamatkan. Tapi nggak bisa kerja, berapa bulan mau di rumah sakit, berapa biaya yang dibutuhkan, operasi terus menerus dilakukan. Nah saudara, kas diakonia gereja nggak cukup menampung berbulan-bulan tentu. Ini kas diakonia diperlukan untuk juga memberi bantuan kepada orang-orang yang memang kurang. Sedang kesulitan, itu rutin tiap bulan tentu banyak. Saya ingat gembala berkata, kas ini kurang. Gak mungkin bisa menutup biaya mereka. Lalu diputuskan saudara bersama dengan majelis. Sudah umumkan ke jemaat siapa yang mau bantu. Saudara-saudara saya lihat nada yang gak terlalu optimis sebetulnya. Dapat berapa ya dari jemaat? Nah saat itu jemaat juga lagi dalam keadaan sulit kok, ekonomi sama seperti ini. Kalau saudara hidup di Indonesia, ekonomi seperti ini setiap musim. Gak ada yang gak setiap musim. Itu berarti kasih Allah juga ada pada setiap musim. Amin. Aminnya kurang yakin. Every season kok. Nah saudara, akhirnya gembala teman saya itu mengumumkan. Betapa terkejutnya saudara. Tunggu sampai beberapa minggu. Berapa uang yang terkumpul? Ratusan juta. Saya sampai bingung dan berkata, jemaat Kalam Kudus Kota Malang itu bukan orang kaleng-kaleng. Di kaleng-kaleng mereka ada uangnya. Ini loh Videotron. Kita ganti yuk. Di rumah saya juga ada kaleng. Saya buka deh. Yuk sama-sama. Soalnya bukan apa-apa, bukan pengen niru gereja lain sih. Memang udah burem. Iya kan? Ayo ganti. Amin. Yang bener nih. Saya jadi semangat. Pak Hendra, boleh gak amin sekali lagi? Boleh ya? Amin. Bagus. Bulan depan kita ganti. Saudara yang dikasih Tuhan, baru saya tahu saudara. Jemaat punya kasih. Nah kasih itu seringkali tersimpan. Dan tidak cukup, tidak tahu salurnya kemana. Tapi kalau kita saling memperhatikan saudara. Memang dalam kebaktian sulit sekali untuk memperhatikan. Tapi paling sedikit kita bisa melihat. Orang ini siapa ya sering kebaktian di Kalam Kudus. Ibu ini siapa? Kemudian namanya siapa? Apakah sudah jadi anggota? Tinggalnya di mana? Rancang. Aku ingin berkenalan. Entah habis kebaktian, entah jalan sama-sama, turun tangga, turun lift. Ibu dari mana? Bapak dari mana? Mulailah ambil perhatian. Itu bukan saudara, bukan tugas dari gereja. Dari gembala, dari para hamba Tuhan, dari majelis itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tentu itu adalah kehendak Tuhan bagi engkau dan saya. Saudara-saudara jangan pernah membayangkan Kalam Kudus jadi gereja yang besar tapi tanpa perhatian. Lebih bagus kecil tapi punya perhatian. Setiap orang merasa dihargai. Setiap orang merasa berarti. Setiap orang berkata walaupun aku gak punya apa-apa tapi aku dihargai kok di Kalam Kudus. Gak ada orang yang terpinggirkan, gak ada orang yang terbuang, gak ada orang yang diabaikan. Karena Allah kita yang bernama Yesus juga tidak pernah mengabaikan kita. Ketika Bartimeus berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Para murid, orang Farisi berkata, diam buta. Dalam arti berisik aja kamu. Udah di pinggir jalan saja sana. Kau marginal selalu di pinggir jalan bukan? Ngapain dengar orang buta? Yesus itu guru yang penting. Pusat perhatian. Banyak orang yang menantikan pengajaran dan mukjizatnya. Tapi Yesus justru berhenti berjalan. Dia menoleh bawa orang buta itu kemari.
Wow. Setelah itu Yesus melotot dan berkata, mau apa lo? Teriak-teriak seperti itu. Jangan teriak lagi, ngerti? Ini acara penting. Itu yang dikatakan Yesus. Kau nggak kenal Yesus seperti itu. Banyak gembala seperti itu, tapi Yesus nggak seperti itu. Seolah-olah Yesus menundukkan tubuhnya dan berkata, apa yang kau ingin aku lakukan buatmu? Astaga. Apa yang kau ingin lakukan? Apa yang ingin aku lakukan buatmu? Pencipta alam semesta menundukkan dirinya dan mempersilahkan, kamu mau aku bantu apa? Tidak ada orang yang diabaikan Tuhan. Tidak ada orang yang terpinggirkan bagi Tuhan. Sama berharganya pada waktu dia menciptakan manusia terhormat dengan orang buta. Yang namanya Bartimeus. Saudara tahu arti Bartimeus? Orang yang terhormat. Bar, anak. Timeus, anak Timeus. Timeus itu artinya orang terhormat. Tapi seumur hidupnya gak ada kehormatan dalam dirinya kecuali mengemis. Tapi ketika bertemu dengan Yesus matanya dicelikan. Dia menjadi pengikut Kristus. Itulah kehormatan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita mempunyai juru selamat yang betul-betul punya perhatian bukan cuma pada orang-orang besar. Orang yang luar biasa. Tapi orang yang terpinggirkan di jalan sana. Yang terabaikan. Inilah yang Yesus inginkan saudara. Dengan komunitas yang bernama gereja. Oh saudara. Yuk kita jadi komunitas seperti itu. Kalau sempat jangan pulang aja. Kalau sempat ngobrol-ngobrol dulu lah. Ya. Lalu bertanya di mana rumahnya. Ada gak yang bisa saya bantu untuk doakan. Mulai berkenalan. Saya khawatir. Ada banyak anggota gereja Kalam Kudus yang seperti Andi, anak muda yang saya imajinasikan itu. Hilang pun gak ada yang tanya. Gak ada yang tanya. Betapa kasihannya orang seperti itu. Tapi kita tidak ingin jadi gereja seperti itu. Marilah kita saling memperhatikan. Saudara ayat 25. Penulis kitab Ibrani melanjutkan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Saudara setelah saling memperhatikan, memberikan dorongan kasih. Kemudian dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kebiasaan yang dilarang adalah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ini bukan soal absen, hadir dan absen. 1 kali, 2 kali. Menjauhkannya saudara udah jadi kebiasaan. Berbulan-bulan hilang dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bahaya sekali. Kalau mereka menjauhkan dari komunitas Kristen, lalu mereka berkumpul dengan komunitas apa? Non-Kristen. Saudara nggak ada salahnya orang Kristen bergaul dengan masyarakat non-Kristen. Memang sudah hakikatnya garam terang itu masuk ke dalam ketawaran. Kegelapan, tapi untuk menerangi. Cuma kalau nggak kumpul dengan komunitas Kristen, bagaimana mungkin dia dikuatkan? Hilanglah sumber api itu. Hilanglah sumber minyak itu saudara. Akhirnya orang-orang yang pernah diselamatkan oleh Kristus tenggelam di dalam kekafiran lagi. Nah, saudara, tugas kita adalah aware. Punya perhatian siapa yang hilang. Siapa yang tidak datang ibadah lagi. Siapa yang jauh dulu pernah ikut persekutuan wilayah, dulu pernah ikut cross, sekarang kok gak datang. Gak masuk pemuritan lagi. Bukan, ya udah dia punya alasan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa alasan kenapa orang tidak pergi ke gereja, bukan? Yang sering saya dengar, pujiannya lesu Pak. Kalah canggih mau gereja sana.
Jadi mementingkan suasana ibadah. Baik juga kita nggak boleh mengatakan, aduh cuma senang begituan doang. Perlu. Dan saya menikmati sekali pujian yang dilakukan oleh rekan-rekan. Ibu paduan suaranya juga bagus loh. Keren. Saya harus muji kalau nggak marah-marah mereka nanti. Tapi benar keren. Ibu Maria juga keren. Nah saudara, pujian seperti itu membantu kita untuk menyembah Tuhan secara vertikal, bukan? Nah kadang-kadang alasannya suasana pujiannya nggak naik, lesu. Atau khotbahnya saya nggak dapat apa-apa. Ya cuma ada signifikansinya, orang dengar kebaktian memang pengen dengar khotbah. Itu sebabnya pendeta-pendeta Kalam Kudus sama Tuan Kalam Kudus terus belajar saudara. Dan makin lama khotbahnya semakin baik dan bertanggung jawab. Bagus loh saudara. Saudara mau dengar khotbah yang cuma tertawa, nyenengin. Tapi sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah jangan sampai, gak akan bertumbuh kita. Tapi ada juga yang mengatakan saudara, saya udah berbakti bertahun-tahun di sana. Gak ada yang nyapa. Loh bener Bapak gak ada yang nyapa? Bro kamu gak ada yang nyapa? Ada sih Pak di depan. Shalom, apa kabar? Wah silakan datang. Gitu doang Pak. Ya, kebanyakan gereja seperti itu bukan? Buat saya itu asyir basa-basi. Kalau cuma halo shalom apa kabar Tuhan baik silakan duduk. Penjaga toko juga begitu. Bahkan kalau ibu-ibu datang ke toko langsung dikejar oleh gadis-gadis cantik. Bunda, apa kabar? Ada yang bisa dibantu? Saudara tiba-tiba jadi bunda. Saya juga pengen, saya masuk ke toko lalu ayahanda, apa kabar? Sebentar lagi engkong Anda. Saudara-saudara, itu bukan yang dimaksud oleh penulis Ibrani. Bukan saudara. Orang yang keluar dari kebaktian menunjukkan ada problem dalam dirinya. Ada kekecewaan. Butuh diperhatikan. Kita yang sedang kuat bersabarlah. Datanglah, WA-inlah. Saudara tahu tiap pagi saya memposting video, renungan video 3 menitan. Saya bekerja keras untuk itu. Saya berusaha karena tahu ada banyak orang Kristen yang perlu dikuatkan. Ya gak apa-apalah buang waktu saya 1-2 jam setiap video. Tapi saya gembira karena saya tahu inilah yang Tuhan inginkan. Kita saling menguatkan. Agar orang-orang yang sudah jauh meninggalkan ibadah itu bisa kembali percaya kepada Tuhan. Nah saudara dikatakan juga janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi marilah kita saling menasehati. Saling menasehati loh. Kali ini kita kuat menasehati yang lemah. Besok kita lemah dinasehati oleh yang kuat. Itulah inti relasi daripada persekutuan Kristen. Saling menasehati. Jangan cuma kita menjadi konselor terus. Tapi kita tidak mau dinasehati orang lain. Sama-samalah. Itu berarti kita sama-sama punya daerah yang riskan saudara. Yang lemah. Ada hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau soal mendidik anak dia juga tergopoh-gopoh. Ada hamba Tuhan saudara yang didik anaknya bagus. Tapi kalau soal bicara masa depan kekhawatirannya penuh. Nah perlu, enggak apa-apa. Kami para hamba Tuhan perlu sahabat. Perlu juga dikatakan Pak Beni, Pak Hendra, Pak Gindo dan bapak-bapak semua kuat Tuhan pokoknya. Memberi pimpinan dan bimbingan yang tidak pernah ditinggalkan anak-anaknya. Wow, perkataan gitu bagus. Ya saudara yang dikasih Tuhan bagus sekali. Saya ingin memberi penggambaran. Saling menasehati, saling menguatkan itu seperti apa saudara? Bayangkan 2 orang pendaki gunung. Yang berkomitmen naik sampai puncak. Berlatih begitu rupa. 2 orang sahabat yang mempersiapkan diri untuk mendaki sampai puncak. Lalu mereka mempunyai cara. Yuk, untuk saling kita bisa menopang, menguatkan, kita ikat tali kita. Agar kita bisa saling bantu. Bagus.
Jadi mereka mengikat dengan tali saudara pada pinggang mereka. Saat seseorang itu sudah lemah, yang satu berkata, bro ayo dikit lagi, tuh puncaknya. Kuat, gua ada capek. Istirahat dulu, oke kita istirahat ya. Dua-dua istirahat. Setelah itu ayo bro udah waktunya kita jalan. Begitu dia lemah ditarik oleh temannya yang kuat. Saudara kemudian ketika dia sendiri yang mengalami kelemahan. Teman yang berkata, ayo gue bantu lo. Lihat puncaknya sedikit lagi. Ketika salah satunya berkata, bener-bener deh. Gue udah gak punya semangat lagi. Ingat bro, kita ini udah 6 bulan merencanakan ini. Kita udah tahu gak gampang mendaki puncak itu. Yuk kita sama-sama jalan selangkah demi selangkah. Ketika temannya mau menginjak satu batu yang licin, jangan di situ, loncat ke tempat lain, injak ke sini. Itu namanya saling menguatkan, saling dorong. Saudara, inilah yang Allah inginkan dengan komunitas yang bernama gereja. Satu komunitas yang telah ditebus oleh darah Kristus. Yang dulu komunitas ini berada di bawah murka Allah karena terisi orang-orang yang menjijikkan hati Allah. Yang penuh dengan kekotoran dosa dan pemberontakan. Tapi dia kirim putranya untuk menebus komunitas yang kotor ini. Dan komunitas itu disucikan oleh darah putranya. Diciptakan baru. Dijadikan komunitas teladan untuk dunia. Untuk melihat inilah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Tidak lagi berpusat perhatiannya pada diri sendiri. Tapi mampu dalam segala keadaan apapun, entah kekurangan atau berkelebihan. Untuk berbagi pada orang-orang yang membutuhkan. Menjadi terang. Entah seberapa lama terang itu menyala di tengah-tengah kegelapan. Menjadi garam, entah seberapa banyak dia mampu mengasinkan. Tapi dia tetap mengasinkannya. Saudara, ini zaman yang sulit sekali. Ekonomi semakin lesu dan kebijaksanaan pemerintah semakin membingungkan. Orang-orang yang mau investasi di saham, pikirannya udah jungkir balik. Saudara, kok tadi saya tarik napas, bukan berarti saya investor, bukan. Saya cuma simpati sama orang gitu. Itu ancur-ancuran saudara. Permainannya luar biasa. Saya sendiri nggak tahu. Tapi saya duga goreng-menggoreng ada di sana. Tipu-menipu ada di sana. Terus berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Saudara-saudara, ada beberapa DM direct message masuk, Pak Beni tolong doakan saya. Pak Beni, apakah saya harus meneruskan usaha saya? Udah 6 bulan, udah hampir 1 tahun bertahan. Rugi terus tiap bulan. Doakan Pak. Ada lagi berkata, saya udah ratusan kali Pak melayangkan aplikasi saya melamar pekerjaan. Hampir-hampir enggak ada yang panggil. Dipanggil di interview, enggak ada susulan keduanya. Saudara, inilah keadaan jemaat kita. Mungkin engkau, mungkin saya. Kalau kita melihat kepesimisan hidup, kita akan berkata, gue juga susah kok. Ya bertahan aja, masing-masing punya kesulitan kok. Tapi yuk kita lihat, engkau dan saya adalah tubuh Kristus yang disebut gereja. Yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dan bisa punya paradigma yang baru dan suci dan kudus yang penuh kasih. Harusnya berpikir begini, kenapa di tengah-tengah kesulitan Allah masih memberi kecukupan? Bukan berarti untuk disimpan. Persiapan kalau tahun 2030 krisis ekonomi lebih terjadi. Tapi pikirnya begini, aku masih punya kelebihan ya. Gimana kalau aku berbagi? Saudara, ada hal yang menarik minggu lalu. Kami dapat 2 dus kue. Dengan 2 dus makanan, 4. Istri saya dapat 1, saya dapat 1. Saya sudah katakan jangan, tapi orang itu maksa bawa. Setelah itu enggak pulang deh, kita udah kenyang. Siapa yang mau makan di rumah? Lalu kami cari untuk kasih siapa.
Hari sudah jam 8 malam. Istri saya dan saya berdoa, Tuhan tolong tunjukkan. Di tengah di pinggir, di samping matos, kami lihat ada 2 anak kecil-kecil duduk di trotoar. Di sampingnya ada gerobakan kayak pemulung. Lalu ada suami istri duduk di sana. Istri saya bilang, itu Ben, kita kasih mereka. Wow. Saya lihat anak begitu udah jatuh hati. Anaknya mungkin berusia 4 tahun sama 2 tahun. Lagi main-main di tepi trotoar. Ketika Ibu Mega bawa kantong makanan itu, anak itu berlari. Ketika Ibu Mega berkata, Ibu ini buat Ibu, apa yang dilakukan anak itu? Ambil makanannya. Ibunya yang ngambil. Anak itu salim, diciumnya. Tangan Ibu Mega. Dia terharu sekali. Dia pegang kepala anak-anak itu. Saya lihat dari lampu sen. Aduh Ben, anak-anak itu begitu sopannya. Gimana pemulung itu bisa mengajarkan anak-anak itu sesopan itu? Saudara, dia bukan orang percaya barangkali. Atau orang percaya saya tidak tahu. Tapi kasih seperti itu harus kita punya. Pertama-tama untuk orang percaya, setelah itu untuk orang gak percaya. Setelah naik ke mobil, Ibu Mega masih rasa, aduh aku pengen ngasih lagi. Tunggu sebentar ya. Dia turun lagi ngasihkan uang. Saudara-saudara, di tengah kesulitan, kalau Tuhan masih memberikan lebih, kita harus bertanya, Tuhan, ini titipan untuk siapa ya? Berbagi 20.000, 50.000 mungkin buat kita berarti cuma kecil artinya. Tapi buat orang-orang seperti itu sangat berarti. Juga pada jemaat di tengah-tengah kita ini. Yuk jadi jemaat yang bisa saling dorong, saling menasihati, saling berbagi. Terakhir, Paulus menutup dengan satu kalimat yang benar-benar, penulis kitab Ibrani menutup dengan satu kalimat di ayat 25 yang benar-benar di luar dugaan. Dan semakin giat melakukannya, melakukan kebaikan, kasih perhatian, semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kok dikaitkan dengan kedatangan Tuhan kedua kali? Saudara, berbeda sekali ketika kita menyadari Tuhan bisa datang setiap waktu. Lalu kita penuh dengan kepanikan dan ketakutan. Berbuat kasih, menjual barang kita. Itu kepanikannya gak ada artinya. Itu kebaikan yang useless, saudara. Tapi yang Tuhan ingin kita benar-benar menyadari. Tuhan bisa datang setiap waktu. Oleh karena itu, ayo kita teruskan kegiatan kita untuk melakukan perintahnya itu. Terus berbagi kasih karena dia adalah Allah yang datang itu Allah yang mengasihi kita. Ada beberapa orang yang mungkin berkata, Bapak tahu gak Pak? Surat ini ditulis oleh penulis kitab Ibrani udah 2000 tahun yang lalu Pak. Yesusnya gak datang-datang. Dia berasa menjelang hari Tuhan yang mendekat. Udah 2000 tahun Kak mau mendekat. Kalau Bapak baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, setiap penulis itu merasa bahwa hari Tuhan itu akan datang segera. Surat-surat Paulus juga begitu Pak, tapi gak datang-datang. Apakah kalau gak datang-datang kita berhenti melakukan kegiatan yang baik itu? Dengarkan saya. Yang pertama, yuk kita hitung secara kritis. Kalau Tuhan tidak datang-datang sudah selama 2000 tahun, itu berarti kedatangannya semakin dekat. Betul? Semakin dekat. Kalau umur kita diberi panjang oleh Tuhan 70 tahun. Padahal kita mengatakan umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Saya udah 70 tahun gak mati-mati Pak. Hebat keberanianmu. Tapi aku mau mengatakan, kalau engkau sudah diberi 70 tahun, itu berarti kematianmu semakin dekat. Kok kematian saya Pak? Kematian Pak Beni dulu deh. Iya. Bisa begitu bukan? Yang kedua,
Yang disebut kedatangan Yesus kedua kali, itu bisa bersifat universal, bisa bersifat personal. Yang universal namanya universal eschatology. Tuhan Yesus datang seperti dia naik. Dan seluruh manusia melihatnya. Lalu orang percaya diangkat. Inilah zaman baru lagi. Inilah parousia, kedatangan kedua kali. Tapi kalau Yesus kedatangan kedua kali secara universal nggak datang-datang. Yang personal, engkau dan saya mungkin ngalami lebih cepat. Iya kan? Apa maksud Bapak? Secara personal kita akan ketemu dengan Yesus. Di mana? Dalam kematian kita. Kalaupun dia tidak datang-datang, yang personal sudah datang, akan datang. Bukankah berarti waktunya makin sempit? Tuhan gak mengajarkan kita panik. Tuhan gak mengajarkan kita jadi giat karena ketakutan. Bukan. Tuhan mengajarkan kita masih ada waktu loh. Yuk kita kerjakan. Saudara, saya baru membaca sebuah cerita. Malam itu di sebuah rumah sakit di kabupaten. Rumah sakit anak yang sederhana. Ada satu departemen yang namanya NICU. Saya baru tahu N-nya itu disebut neonatal, intensive care unit. Artinya ini perawatan darurat untuk anak-anak bayi yang baru lahir dan mengalami masalah kesehatan. Jadi di sana dirawat khusus, saudara. Nah, satu malam hujan deras turun, petir menyambar begitu besar. Lampu mati. Genset juga rusak, tidak bisa jalan. Sedangkan beberapa anak itu memerlukan oksigen. Oksigen tidak berjalan. Lalu rame-ramelah mereka, saudara, mencari tenaga perawat-perawat untuk memompa secara manual agar tabung oksigen itu bisa, agar oksigen itu bisa masuk ke paru-paru anak-anak yang sedang mengalami kesehatan itu. Saudara-saudara, baru 5 menit, oke sih. 20 menit, 30 menit mulai kesemutan. Saudara gak percaya? Sampai rumah gini terus 30 menit. Berat loh saudara. Keringetan. Setelah itu ganti lagi. Satpam dipanggil lagi. Pokoknya siapa yang bisa bantu-bantu. Saudara, kalau itu berjalan 5 jam, mulai lelahlah mereka. Mereka mulai menyerah dan lampu tidak datang-datang menyala. Di saat seperti itu seorang ibu menyaksikan bayi yang baru 2 hari dia lahirkan. Dia menangis dengan hebat, dia menjerit-jerit kepada perawat, dia menjerit-jerit kepada satpam dan orang yang membantu. Jangan berhenti, tolong anakku, jangan berhenti. Jeritan daripada ibu itulah yang memberi kekuatan kepada orang-orang yang menolong. Pompa lagi, walaupun kesemutan dia pompa lagi terus menerus. Saat mereka sudah lelah dan tidak berdaya, lampu listrik itu menyala. Genset kembali berbunyi. Bayi-bayi menangis. Bukan karena bahaya, tapi karena hidup kembali. Saudara, ada banyak orang di gereja kita yang seperti bayi-bayi yang kehilangan harapan. Mereka membutuhkan orang, sukarelawan yang punya hati untuk menolong, memberi mereka kelegaan, berbagi kasih tentang kasih Kristus. Ada orang yang berseru, jangan berhenti. Tolonglah anak kami. Jangan berhenti. Saudara, maukah engkau menjadi jemaat yang saling memperhatikan? Setelah itu, keluarlah. Perlihatkan kasih Kristus yang pernah engkau alami. Dan aku alami. Perlihatkan kasih karunia-Nya. Yang cukup bukan cuma mengampuni, tapi memelihara orang-orang yang percaya padanya. Ada banyak andi-andi yang terhilang dari gereja. Percakapan sementara barangkali bisa memulangkan dia dalam kebaktian. Ketika kita ketemu, entah di mana kita berkata, kamu kan yang pernah ke Kalam Kudus Malang ya? Oh iya, kok gak datang lagi sih? Bro, ayo datang.
Boleh gak dapat nomor WA-mu? Saudara, percakapan kecil itu bisa berlanjut. Tuhan bisa membukanya menjadi channel of blessing bagi dia. Daripada blessing yang pernah kita terima dari Tuhan. Yuk saudara katakan pada Tuhan, pakai aku Tuhan. Pakai aku. Mari kita berdoa. Saudara, Tuhanlah yang telah menebus engkau. Darahnya dicurahkan bagimu dan bagiku. Sehingga dosa-dosa kita diampuni. Kita diciptakan baru. Dan hati kita dipenuhi oleh kasih-Nya. Kalau setelah sekian lama engkau menjadi anak Tuhan. Kau datang ke gereja. Tapi engkau tidak melakukan apa-apa. Maukah engkau setelah mendengar firman dan tahu kehendak Tuhan berkata, Tuhan, pakai aku. Sekarang aku menyadari untuk apa engkau memberi aku kecukupan. Untuk apa masih ada persediaan makanan di rumahku. Aku ingin berbagi bagi orang-orang yang kekurangan. Tuhan, aku mau dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan 3 nama yang akan aku doakan terus-menerus selama 3 hari. Dan pada hari ketiga aku akan coba me-WA-nya. Menanyakan apa kabar, mengapa engkau sudah lama tidak ke gereja. Bolehkah aku datang ke rumahmu, aku ingin mengajakmu ke gereja. Maukah engkau berkata demikian pada Tuhan? Tidak ada pertemuan yang kebetulan di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mempertemukan engkau dengan seseorang yang sedang sulit, yang sedang undur imannya, itu berarti engkau dipercaya oleh Tuhan untuk menjalannya kembali. Membagi kasih Kristus untuknya. Silakan ambil waktu buat berdoa. Dan katakan, Tuhan, pakai aku. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Bekerjalah terus dalam hati kami. Sesederhananya kami bisa merasa limpahnya kasih Tuhan kepada kami. Kami mampu dan dimampukan untuk berbagi kasih. Ingatkan kami terus, kami adalah orang yang terus dibanjiri kasih oleh Tuhan. Kalau kami menyalurkannya, itu cuma selang kecil untuk orang-orang yang kekurangan. Sadarikah kami bahwa keran kami masih bisa dibuka lebih besar lagi. Dan banyak orang tertolong. Anak-anak yang berhenti sekolah dan tidak punya biaya untuk melanjutkan. Mampu kami tolong. Keluarga-keluarga yang kesulitan keuangan. Tidak punya pekerjaan, mampu kami berbagi. Orang-orang yang sakit, yang tidak punya biaya atau BPJS, kami juga bisa menguruskannya. Kapanpun Tuhan mau pakai kami. Kami hanya alat untuk kemuliaan-Mu. Tapi kami telah menerima kasih-Mu yang luar biasa. Kami ingin menjadi jemaat yang saling memperhatikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Terpujilah Tuhan.